PGMOL didesak stop kirim wasit Inggris ke Uni Emirat Arab. Apa pantas Marcus Rashford dikontrak mahal? Pep Guardiola ogah kena kartu, mau jaga mulut di pinggir lapangan. Merah selamanya, Trent Alexander-Arnold bakal perpanjang kontrak di Liverpool. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. PGMOL didesak tak lagi mengirim wasit Inggris ke Uni Emirat Arab. Kebijakan ini dianggap salah satu sebab kesalahan VAR saat Tottenham Hotspur versus Liverpool. Kekeliruan VAR terjadi di laga Tottenham versus Liverpool yang berakhir 2-1 di Tottenham Hotspur Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris pada hari Sabtu 30 September. Pada menit ke-34, gol Luis Diaz dianulir oleh wasit Simon Hooper akibat offside. Wasit VAR yang bertugas Darren England dan Dan Chuk turun memastikan bahwa keputusan Hooper benar, padahal Diaz onside. PGMOL atau Badan Wasit Profesional Inggris mengakui kekeliruan yang dilakukan VAR dengan menganulir gol Diaz. Mereka kemudian meminta maaf kepada Liverpool. Kontroversi terkait kasus ini berlanjut setelah terkuak fakta bahwa England dan Chuk sebelum bertugas di laga Tottenham dan Liverpool, keduanya sempat menjadi ofisial pertandingan di Liga Uni Emirat Arab antara Sharjah versus Al Ain. Alexis Mac Allister berpeluang dapat sanksi akibat menyindir wasit Tottenham Hotspur versus Liverpool di media sosial. Ia menilai Tottenham main dengan 12 pemain. Liverpool kalah 2-1 dari Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris pada hari Sabtu 30 September. Laga ini diwarnai oleh sejumlah kontroversi. Si Merah harus mengakhiri laga dengan 9 pemain. Hal itu terjadi usai Curtis Jones dan Diogo Jota mendapatkan kartu merah. Selain itu, kekeliruan keputusan VAR juga merugikan Liverpool. Pada menit ke-34, wasit Simon Hooper menganulir gol dari Luis Diaz akibat offside. Situasi ini jelas membuat para pemain Liverpool kecewa. Penggawa The Reds Alexis Mac Allister menuangkan kekecewaannya tersebut di media sosial. Mac Allister merespon unggahan pemain Tottenham yang juga kompatriotnya di timnas Argentina, Cristian Romero di akun Instagram merayakan kemenangan Tottenham atas Liverpool. Performa Marcus Rashford di Manchester United sedang disorot. Apakah pemain nomor 10 itu pantas digaji mahal? Sebanyak 8 pertandingan sudah dijalani Rashford di semua ajang musim ini. Hasilnya, pemain 25 tahun itu baru membukukan sebanyak 1 gol dan 2 assist. Gol Rashford dicetak saat MU menelan kekalahan dari Arsenal. Saat bertanding di Emirates Stadium, MU tumbang 1-3. Rashford baru saja mendapatkan kontrak baru dari MU. Dia kini diikat sampai 30 Juni 2028. Dalam kontrak selama 5 tahun itu, Rashford mendapatkan bayaran mahal. Gajinya per tahun sebesar 15,6 juta pound sterling. Dengan kontribusi Rashford awal musim ini, ex-manajer Newcastle United dan Crystal Palace Alan Pardew pun melontarkan satu pertanyaan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mewanti-wanti timnya untuk tampil dengan performa terbaik saat menghadapi Galatasaray. Ia menilai wakil Turki itu bakal memberikan perlawanan yang sengit di laga ini. Manchester United akan kedatangan tamu spesial di tengah pekan ini. Setan Merah akan menjamu Galatasaray di pertandingan kedua grup E Liga Champions 2023-2024. Jelang laga ini, MU lagi berada dalam situasi yang kurang oke. Setan Merah tumbang dengan skor 1-0 dari Crystal Palace di akhir pekan kemarin. Ten Hag menyebut bahwa Galatasaray punya kans yang besar untuk melukai MU di laga ini. Kami menyadari betul kualitas yang mereka miliki, buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News.
Ten Hag menyebut bahwa MU punya banyak alasan untuk ekstra waspada saat menjamu Galatasaray nanti. Ia menyebut bahwa Galatasaray punya materi pemain yang sangat bagus dan ia yakin skuad bertabur bintang Cimbun Aslan itu bakal membuat MU kewalahan nantinya. Pep Guardiola bertekad menjaga ucapannya di pinggir lapangan. Manajer Manchester City itu tak mau kena hukuman menyaksikan laga timnya dari tribun. Guardiola tak bisa mendampingi timnya di bench saat Man City bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers akhir pekan lalu. Dia dipaksa menonton dari tribun usai menerima sanksi 3 kartu kuning. Nasib buruk tak hanya dirasakan Guardiola di tribun, di lapangan para pemainnya harus mengakui keunggulan Wolverhampton 1-2. Pep Guardiola mengakui menonton Man City dari tribun tidak menyenangkan. Dia terutama kecewa karena tak bisa memberikan arahan dan instruksi kepada Jack Grealish CS. Guardiola pun menyadari tak boleh lagi bereaksi berlebihan kepada perangkat pertandingan hingga diganjar kartu kuning. Lionel Messi diklaim menginginkan kehadiran Luka Modric di Inter Miami dan David Beckham disebut langsung bergerak untuk mendekati gelandang Real Madrid tersebut. Sekarang ini Modric masih terikat kontrak di Madrid sampai tahun 2024. Namun sekarang masa depannya di klub tersebut menjadi tanda tanya. Pasalnya perannya di Madrid sekarang berubah. Ia tak lagi jadi starter secara reguler. Modric sudah tergesar oleh para pemain muda di Bernabeu, sebut saja Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, hingga Aurelien Tchouameni. Luka Modric sebelumnya mengaku ia tak senang dengan berkurangnya jatah mainnya di Real Madrid. Ia juga mengaku siap saja menerima keputusan Carlo Ancelotti. Akan tetapi Modric juga mengaku siap cabut dari Madrid. Hal itu akan terjadi jika ia merasa tidak diperlukan di Santiago Bernabeu. Kebersamaan Trent Alexander-Arnold dan Liverpool nampaknya akan berlangsung lebih lama lagi. Sang bek dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Alexander-Arnold merupakan salah satu contoh sukses pemain akademi Liverpool. Ia diorbitkan Jurgen Klopp dan kini jadi sosok yang tidak terpisahkan dari lini pertahanan The Reds. Kontrak Alexander-Arnold di Anfield habis pada tahun 2025 mendatang. Dengan kontraknya yang mulai menipis, mulai bermunculan isu-isu ia bakal pindah klub. Football Insider melaporkan bahwa manajemen Liverpool tidak akan membiarkan Alexander-Arnold pergi begitu saja. Mereka dilaporkan akan memperbaharui kontraknya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, baik Jurgen Klopp dan manajemen Liverpool dilaporkan enggan berpisah dengan Alexander-Arnold. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Matthijs de Ligt. Sang bek berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Manchester United pada tahun 2024 nanti. De Ligt sebenarnya masih belum lama bergabung dengan Bayern Munchen. Bek timnas Belanda itu direkrut dari Juventus pada tahun 2022 silam. Memasuki musim keduanya di Bayern, De Ligt mengalami situasi yang sulit. Ia mulai tersisih dari skuad di Rotterdam sehingga jam bermainnya kini menjadi minim. Situasi De Ligt kini ternyata dipantau Manchester United. Hijazes melaporkan bahwa Setan Merah akan mencoba merekrut sang bek di tahun 2024 nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik memboyong De Ligt di musim dingin nanti. Saat ini MU mengalami krisis bek tengah, pasalnya Lisandro Martinez harus menepi beberapa bulan ke depan akibat cedera. Situasi ini dianggap Erik ten Hag tidak optimal bagi timnya, jadi ia butuh mendatangkan bek tengah baru di tahun 2024 nanti.